Pemprov DKI Jakarta tengah mempercepat proses pembangunan moda transportasi MRT. Dua stasiun yang berada di kawasan Jakarta Selatan akan segera dibangun dan hal ini berimbas pada situasi arus lalu lintas yang berada di sekitarnya. Hari ini, 4 Februari 2017, merupakan hari pertama pemberlakuan rekayasa lalu lintas di dua lokasi pembangunan stasiun Mass Rapid Transit atau MRT di kawasan Jakarta Selatan. Dua stasiun ini adalah stasiun Blok M di Jalan Panglima Polim dan juga stasiun Haji Nawi di Jalan Fatmawati. Rekayasa arus lalu lintas pun sudah disiapkan. Akibat penyempitan jalan di ruas Jalan Fatmawati karena pembangunan stasiun MRT Haji Nawi, sebuah bus sekolah berukuran besar tersangkut selama beberapa menit akibat lebar jalan yang tersisa hanya 3 meter. Seperti ini, sebuah bus yang berpenumpang puluhan anak sekolah terjebak di Jalan Fatmawati yang berada di sisi proyek pembangunan stasiun MRT Haji Nawi. Bus tersebut tersangkut pembatas jalan berbahan beton yang ada di sisi pembangunan MRT. Pasalnya mulai tanggal 4 Februari ini ruas Jalan Fatmawati mulai dipersempit dengan lebar sekitar 3 meter saja dari semula 5 meter. Walau sejumlah papan informasi terkait mekanisme rekayasa dan juga batasan kendaraan yang bisa melintas sudah ditempatkan di beberapa titik jalan, namun pengemudi bus ini tetap masuk ke jalur ini. Sejumlah pekerja proyek MRT pun berupaya untuk memberikan bantuan dengan menggeser sedikit demi sedikit pembatas jalan berbahan beton tersebut agar bus bisa melintas. Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Albi. Albi, sepertinya ini hari libur seperti ini tidak mengurangi kemacetan yang ada di sana. Bagaimana kondisi lalu lintas? Iqbal, hari ini tanggal 4 Februari 2017, sejumlah area ataupun jalan di kawasan Jakarta Selatan akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Hal ini terkait dengan adanya dua pembangunan stasiun MRT. Salah satunya adalah di kawasan Blok M di Jakarta Selatan dan satunya lagi adalah di kawasan Jalan Fatmawati, di mana di belakang saya ini nantinya akan dibangun stasiun Haji Nawi. Dan untuk melakukan pembangunan ini, pihak Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan PT MRT Jakarta dan juga pihak kepolisian dari Dirlantas Polda Metro Jaya pun sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial pada hari Rabu lalu terkait dengan akan adanya rencana rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan di dua lokasi tersebut. Dan hari ini, mulai dini hari tadi, jalur di Jalan Fatmawati yang pada hari Jumat kemarin masih bisa dilalui oleh kendaraan dari dua arah, baik dari arah TB Simatupang menuju ke Blok M dan juga dari arah Blok M menuju ke TB Simatupang, hari ini sudah ditutup. Dan untuk di kawasan Fatmawati ini sendiri masih disisakan sejumlah jalan dengan lebar kurang lebih 3 meter, di mana dari sebelumnya lebarnya ada sekitar 5 sampai dengan 6 meter. Iqbal, ini hanya menyisakan space yang cukup kecil, hanya bisa digunakan ataupun dilalui oleh kendaraan-kendaraan berukuran sedang ataupun bus-bus berukuran sedang seperti Metro Mini ataupun Kopaja seperti itu. Dan bahkan Iqbal, tadi pagi sekitar pukul setengah 10 pagi, saya sempat mengabadikan sebuah gambar di mana ada bus yang mengangkut puluhan siswa-siswi sekolah terjebak di jalan ini. Padahal di sekitar 300 meter sebelum memasuki ruas jalan ini terdapat rambu yang mengartikan bahwa jalan ini hanya cukup untuk dilalui oleh kendaraan yang tidak lebih lebar dari ukuran 3 meter seperti itu. Jadi tadi ada bus tersebut tersangkut papan-papan beton ini ataupun betonan-betonan pembatas jalan ini selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit. Dan petugas MRT yang dibantu oleh sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi ini pun bahu-membahu untuk menggeser beton ini yang memang berukuran cukup besar dan juga memiliki bobot yang cukup berat sehingga memakan waktu yang cukup lama. Tetapi setelah berhasil menggeser beberapa papan ataupun pembatas jalan beton ini, bus tersebut bisa melintasi kawasan ini. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas, walaupun di kawasan Fatmawati tidak sepenuhnya ditutup, hanya menyisakan jalan berukuran 3 meter saja, tetapi pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan sejumlah rute-rute alternatif yang mungkin bisa dijadikan pilihan bagi para pengendara yang hendak hilir mudik di kawasan ini. Untuk kendaraan-kendaraan dari arah selatan menuju ke arah utara atau seperti dari arah Jalan TB Simatupang menuju ke kawasan Blok M bisa menggunakan jalan Cipete Raya, lalu masuk ke dalam area Jalan Antasari, lalu masuk ke kawasan Dharma Wangsa untuk kemudian bisa ke kawasan Blok M. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk di kawasan Blok M sendiri, mulai dini hari tadi, jalur ataupun Jalan Panglima Polim di mana sudah ditutup. Jadi kendaraan-kendaraan dari arah Fatmawati yang hendak menuju ke arah Senayan harus mengarahkan laju kendaraannya melalui Jalan Bulungan, dibelokkan ke Jalan Kiai Maja, lalu kemudian dibelokkan kembali menuju ke Jalan Sisingamangaraja. Baru dari situ mereka bisa menuju ke kawasan Jalan Senayan ataupun menuju ke Jalan Jenderal Sudirman.
Dan menurut keterangan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung cukup lama, terhitung sejak hari ini 4 Februari 2017 dan estimasi bisa sampai dilakukan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 mendatang. Itu artinya ada waktu sekitar 6 bulan lamanya untuk dilakukannya pembangunan dari dua stasiun MRT ini. Yang pertama adalah di kawasan Fatmawati dan juga di kawasan Blok M seperti itu. Dan memang pihak Pemprov DKI Jakarta terkesan untuk mempercepat proses dari pembuatan MRT ini, di mana ditargetkan pada tahun 2018 uji coba sudah bisa dilakukan, dan pada 2019 masyarakat ibu kota sudah bisa menikmati MRT yang memang bermula dari kawasan Lebak Bulus dan berakhir di kawasan Jakarta Pusat ini. Kembali ke studio, Iqbal. Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih.